Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita gerebek ruang fraksi Gerindra dan kita coba mengunjungi pertama kali ruang pimpinan DPRD dari fraksi Gerindra, Pak Sofyan Rasak. Ayo. Bruh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya, Yusran Sofyan. Hari ini saya berkesempatan wawancara langsung salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Pangkep, Bapak Sofyan Rasak dari fraksi Gerindra. Selamat siang Pak Sofyan Rasak. Siang Pak Yusran. Baik-baik dikit? Iya. Sehat-sehat gitu? Alhamdulillah. Dan Pak Sofyan Rasak ini adalah salah satu anggota fraksi yang diamanahkan menjadi pimpinan DPRD dari fraksi Gerindra, mewakili fraksi Gerindra. Dan ini adalah kali kedua beliau menjabat sebagai anggota DPRD dan di periode kedua ini menjadi pimpinan DPRD. Kita sapa langsung. Bisa cerita sedikit bagaimana bisa menjadi berhasil terpilih menjadi anggota DPRD untuk periode yang kedua dan bisa terpilih menjadi pimpinan DPRD. Iya. Terima kasih Pak Yusran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah oleh Partai Gerindra mengamanahkan kepada saya sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Pangkep untuk periode 2019-2024. Jadi sebelumnya pada periode 2014-2019 alhamdulillah Partai Gerindra mendapatkan 4 kursi satu fraksi. Jadi sebelumnya 2009-2014 masih kosong. Ya. Jadi 2012 Pak Kamu Samad jadi ketua. Alhamdulillah pada waktu itu saya juga bergabung karena periode 2009 saya belum di Gerindra, saya di Partai Merdeka. Jadi saya juga caleg 2009 tapi dapil Kepulauan. Ya, pada waktu itu belum berhasil. Jadi 2012 saya gabung sama Partai Gerindra. Oh, jadi pernah nyalek sebelum di Partai Gerindra di periode 2009-2014 ya? Pernah. Di Partai Merdeka. Partai Merdeka. Tapi dapilnya suara tak berapa itu hari? Sekitar 800-an ya. Tapi dapil pulau ya? Pulau. Oh, dimana waktu itu belum ada keluarga sama sekali, cuma teman. Ya. Karena dapil 1 waktu itu bapak juga caleg dapil 1. Iya. Jadi supaya tidak beririsan saya ke dapil pulau. Baik. Ya. Di waktu tahun 2014 kemarin Partai Merdeka itu masih eksis? Sudah enggak. Oh, sudah tidak ya. Jadi ada opsi lain, Pak Sofyan Rasak berlabuh ke Partai Gerindra. Apa yang membuat Pak Sofyan memilih Partai Gerindra dibanding partai-partai lain pada saat itu? Di samping Partai Gerindra merupakan partai nasionalis, saya juga sosok pendiri Partai Gerindra ini Pak Prabowo Subianto. Saya juga idola beliau. Jadi insyaallah saya ikut sama partainya beliau.
Dan kebetulan sekali 2014 kemarin Pak Prabowo Subianto menjadi capres ya pada saat itu ya. Dan itu menguji totalitas Pak Sofyan Rasad pada saat itu. Iya. Alhamdulillah saya gabung di Partai Gerindra. Saya waktu itu ditunjuk sebagai ketua PAC Kecamatan Pangkajene. Dapil Pak Sofyan itu ya, Iya. Dapil 1 ya. Jadi kita juga sempat ke Hambalang, sudah Pekaderan sebelum maju di legislatif. Jadi pada saat kita gabung ditunjuk sebagai ketua PAC dan diberi amanah untuk ke Hambalang menjadi kader. Kelihatannya Bapak Prabowo Subianto ini menjadi idola ya Pak Sofyan ya. Ya, Apa yang membuat mengidolakan seorang Pak Prabowo Subianto? Saya rasa Indonesia butuh seorang Pak Prabowo Subianto yang tegas, karena kita beraneka macam suku dan ras, agama, harus punya seorang Pak Prabowo untuk mempersatukan semua ini. Ya, jadi ketegasan beliau di militer saya rasa sudah cukup untuk membangun bangsa Indonesia ini. Ya. Bapak Sofyan Rasad, pimpinan DPRD Kabupaten Pangkep, yang sedikit banyaknya punya idealisme yang hampir sama dengan Bapak Prabowo Subianto, sehingga Pak Sofyan Rasad mengidolakan seorang Pak Prabowo Subianto yang memiliki idealisme kebangsaan, nasionalisme, dan bisa menunjang kinerja yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan. Menurut Pak Sofyan Rasad, selama menjadi pimpinan DPRD ini kan level tertinggi di institusi DPRD. Apa yang menurut Pak Sofyan Rasad menjadi tantangan-tantangan selama ini menjadi pimpinan DPRD? Ya, terima kasih Pak Isran. Jadi memang banyak tantangan yang kita hadapi selaku pimpinan DPRD, karena banyaknya partai yang ada di DPRD Kabupaten Pangkep. Pasti banyak juga saran dan pendapat, masukan dari teman-teman, tapi alhamdulillah bagaimana kita mengolah perbedaan ini sehingga kita sama-sama memajukan DPRD Kabupaten Pangkep. Jadi insyaallah kita sudah bersinergi dengan teman-teman. Sudah ada terobosan-terobosan baru di pimpinan DPRD selama menjabat ini yang menunjang kinerja institusi. Ya, alhamdulillah kemarin kita usulkan untuk kesejahteraan teman-teman dan program-program yang menyentuh kepada langsung masyarakat, seperti program sosialisasi Perda kita adopsi dari provinsi. Ya. Alhamdulillah tahun ini insyaallah sudah bisa berjalan, karena sudah kita anggarkan, sudah kita tetapkan semua poin-poin hukum yang melandasi untuk kegiatan sosmed. Sosialisasi Perda menurut Pak Sofyan Rasad mewakili DPRD, seberapa penting sosialisasi Perda ini kita sosialisasikan ke masyarakat? Sebenarnya sangat penting untuk ke masyarakat, karena memang banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya di daerah kita ada perda yang kayak gini. Jadi itu perlunya sebagai anggota DPRD kita sosialisasi langsung kepada masyarakat. Samping tugas kita juga untuk sosialisasi perda ini. Ya. Ya. Contohnya berhubungan dengan tupoksi ya, tupoksi dewan ya. Salah satunya kan melahirkan produk-produk hukum. ya, Sehingga menurut institusi DPRD ya harus kita sosialisasikan supaya masyarakat juga tahu perda-perda apa saja yang pernah dilahirkan di DPRD. Mungkin begitu ya. Iya. Begitu ya. Pak Sofyan Rasad ini sering meluber ke masyarakat, dan salah satu hobi beliau main domino. Saya salah satu orang yang pernah diajak main domino. Bagaimana
Kenapa sampai tiba-tiba kesemsem main domino seperti itu, Pak Sofyan? Sejak kapan itu hobinya? Nah, ini kan bentuk sosialisasi juga kepada masyarakat, kepada konstituen, karena saya lihat rata-rata di masyarakat pos-pos ronda hobinya begitu, jadi kita masuk juga, kita masuki sebatas yang untuk sosialisasi kepada masyarakat. Jadi itu juga menjadi media untuk bisa mendekati dan mendengar langsung masyarakat ya, bisa langsung bercengkrama ya. Kemudian ini kan ada tantangan baru, Kabupaten Pangkep ini di Sulawesi Selatan adalah salah satu kabupaten yang tingkat penyebaran COVID-19-nya sangat meningkat tajam. Kira-kira kiat-kiat apa institusi DPRD atau upaya apa yang bisa menurunkan potensi penyebaran ini, karena kita tahu bahwa sampai hari ini urusan vaksinasi juga tidak secara menyeluruh dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangkep. Untuk mengantisipasi ini, ada tidak kiat institusi DPRD atau ada gagasan pandangan dari Pak Sofyan Rasak? Jadi kita kemarin bersama tim COVID sudah juga mengupayakan agar protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Ya. Di samping itu kita kemarin juga sudah bersama-sama dengan tim COVID untuk membatasi warkop dan daerah terbuka sampai pergerakan massa ya, sehingga tidak banyak berinteraksi ya. Sampai jam 9 kemarin. Juga waktu tahun baru kemarin kan kita menghimbau dan sama-sama turun ke Forkopimda, langsung ke masyarakat menghimbau untuk jangan berkerumun pada saat tahun baru. Ya. Dan selaku pimpinan DPRD, salah satu fungsinya itu bisa menjadi juru bicara institusi. Seberapa penting Pak Sofyan melihat peran media massa misalnya ataukah media sosial untuk menunjang kinerja institusi DPRD? Ya, jadi alhamdulillah teman-teman wartawan mensupport kita di DPRD pimpinan. Setiap saat kita mengadakan audiens sama wartawan. Kalau umpamanya di ruangannya Pak Ketua DPRD, kita panggil juga untuk sama-sama berdiskusi mengenai Kabupaten Pangkep ini. Jadi, tapi bukan berarti intensitas hubungan institusi dengan media itu bisa menurunkan nalar kritis media ya? Enggak begitu ya? Enggak. Tetap mereka dalam hal memperbaiki fungsi dan kewenangan tetap bisa kritis ya? Ya, bahkan kalau umpamanya ada proyek yang kita mau tinjau, kita libatkan teman-teman wartawan untuk sama-sama kita turun. Ya, seperti kemarin ada Komisi 3 permasalahan proyek yang jebol di daerah Tikulapua, kita sama-sama wartawan turun langsung lihat situasi dan kondisi proyek tersebut. Baik. Jadi banyak hal yang pimpinan DPRD khususnya Pak Sofyan Rasak telah lalui di institusi ini pada periode kedua ini menjabat sebagai pimpinan DPRD. Terobosan-terobosannya itu seperti peningkatan kinerja sosialisasi Perda yang bisa mengangkat kinerja pimpinan dan anggota DPRD pada saat sosialisasi untuk mempertajam lagi fungsi dan kewenangan institusi DPRD. Karena salah satu fungsi DPRD adalah membuat peraturan daerah, dan ini mau tidak mau harus diketahui oleh masyarakat sehingga mampu dijalankan dengan baik produk-produk hukum tersebut. Dan kedekatan media terhadap institusi DPRD itu sangat penting untuk membantu penyebaran informasi, baik itu hal-hal yang positif ataukah hal-hal yang bisa
menurunkan citra DPRD. Tidak apa-apa, yang penting bisa kita saling membantu, bisa saling mengontrol, sehingga citra DPRD bisa semakin baik. Pak Sofyan ini kan terpilih di periode pertama 2014, kemudian lanjut lagi di periode kedua 2019. Nah, berarti kan menjadi anggota DPRD di DPRD Pangkep ini sudah 2 periode. Ya, besok lusa siapa tahu ada tuntutan dari partai atau ada keinginan dari keluarga atau kerabat untuk bisa naik kelas. Kan paling tidak daerah-daerah kepulauan kan yang pernah pertama kali Pak Sofyan nyalek itu kan paling tidak ada yang kenal beberapa, kan itu juga bisa. Artinya semua perjuangan Pak Sofyan selama ini ya tidak ada yang sia-sia lah. Terus bagaimana perasaan Pak Sofyan pada saat itu gagal pertama kali masuk politik, terus gagal di pencalekan? Iya, memang sempat drop juga karena memang kita baru pertama langsung gagal, tapi saya menjadi modal bahwa di Dapil Pulau saja saya bisa mencapai 800, apalagi di dapil saya di daerah kelahiran saya. Jadi saya yakinkan 2014 saya maju di Dapil 1, Dapil kelahiran saya. Dan alhamdulillah masyarakat mempercayakan kepada saya, Partai Gerindra pada waktu itu. Jadi kita mendapat 4 kursi masing-masing dapil 1, ya, jadi 1 fraksi. Pada saat mulai masuk kontestasi politik, usianya masih muda ya, pasnya kurang lebih 30-an ya. Iya. Masih ya keterwakilan milenial lah pada saat itu ya. Apalagi sekarang menurut saya peran-peran anak-anak muda itu kan harus lebih ditingkatkan lagi, kemandiriannya, produktivitasnya. Kemudian pada saat kontestasi pilkada yang kemarin kan kebetulan anak muda juga yang terpilih ya. Kalau nggak salah Pak MIL ya, Muhammad Yusran Labugawa. Nah, di era globalisasi sekarang yang Indonesia sendiri sudah memasuki generasi emas, bahwa usia-usia produktif itu harus didorong lebih kuat lagi untuk bisa berakselerasi, meningkatkan produktivitasnya, lebih mandiri lagi, dan lebih punya kompetensi di masing-masing keahliannya. Menurut Pak Sofyan, selama ini kan banyak berinteraksi dengan anak-anak muda. Kira-kira hal-hal apa yang pemerintah Kabupaten Pangkep ataukah institusi DPRD yang mesti lakukan untuk bisa meningkatkan atau bisa mengeksplorasi lebih dalam lagi usia-usia produktif ini, generasi emas ini? Jadi alhamdulillah kita di DPRD memberikan ruang seluas-luasnya kepada kaum muda, ya, terutama kaum mahasiswa. Ya, kita terbuka kepada mereka, apakah keluhan-keluhannya kita tampung, kita langsung ke kami, langsung kepada institusi kami, seperti mahasiswa PPN kemarin banyak yang menyoroti masalah DPR, kita terbuka, jadi ajak mereka berdialog. Lebih sekarang insyaallah kalau tidak ada halangan, bupati kita nanti akan masih muda, sekitar 29 tahun. Jadi ini merupakan inspirasi. Masih sangat muda ya? Iya. Inspirasi bagi kaum milenial bahwa anak muda bisa tonji. Ya, betul. Baik, ada mungkin pesan-pesan khusus sebagai pimpinan DPRD atau sebagai keterwakilan fraksi Gerindra untuk kader, untuk masyarakat Kabupaten Pangkep, Pak Sofyan? Ya, jadi saya sebagai wakil ketua DPR dari fraksi Gerindra mengajak semua masyarakat bahwa kita jangan alergi kepada politik. Insyaallah politik
akan membangun Kabupaten Pangkep ya, jauh lebih baik. Dan pada kader-kader Partai Gerindra kita diharapkan tetap konsisten dengan perjuangan partai dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan ke depan Gerindra tetap eksis di Kabupaten Pangkep. Terima kasih Pak Sofyan Razak waktunya, dan mudah-mudahan senantiasa bermanfaat seluruh aktivitasnya buat masyarakat Pangkep dan menjadi contoh yang baik buat kader partainya, dan mudah-mudahan segala aktivitasnya, segala aksinya dan perjuangannya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.